Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofriani, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Tanah Datar. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sosialisasi materi pendidikan calon guru penggerak kepada seluruh majelis guru SMK Negeri 1 Batu Sangkar. Karena di SMK 1 Batu Sangkar terdapat 2 orang calon guru penggerak, yaitu saya dan Ibu Embun Suryani, maka pada kegiatan sosialisasi ini kami berbagi dalam penyampaian materi. Saya menyampaikan modul 11 tentang filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara dan modul 12 tentang nilai dan peran guru penggerak. Sementara Ibu Embun Suryani menyampaikan materi modul 13 visi guru penggerak dan modul 14 budaya positif. Mudah-mudahan aksi nyata berbagi materi pendidikan calon guru penggerak yang kami lakukan ini bisa membuat teman-teman guru SMK 1 Batu Sangkar tergerak untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu staf pimpinan. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMK Negeri 1 Batu Sangkar yang telah berkenan hadir mengikuti kegiatan sosialisasi materi pendidikan calon guru penggerak dari kami CGP Angkatan 4 Kabupaten Tanah Datar, yaitu saya Sofriani MPDE dan Ibu Embun Suryani MPDE. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan sedikit materi-materi yang sudah kami dapatkan selama kami mengikuti pendidikan calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Tanah Datar, di mana pendidikan itu kami mulai pada bulan Oktober dan 2021 dan nantinya akan berakhir pada bulan Agustus 2022. Jadi kira-kira 9 bulan kami akan melakukan pendidikan sebagai calon guru penggerak dan nanti akhirnya adalah kami bisa mendapatkan sertifikat guru penggerak. Nah, pendidikan calon guru penggerak itu adalah pendidikan yang digagas oleh Kemendikbud dalam rangka mendidik dan melatih guru-guru untuk bisa menjadi agen transformasi perubahan paradigma pendidikan. Jadi cita-cita dari Kemendikbud adalah nanti akan lahir guru-guru yang bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi motto kita adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak artinya kita dari diri kita sendiri itu tergerak mau melakukan perubahan. Ada niat dan kemauan dari diri kita sendiri untuk bisa merubah paradigma lama pendidikan yang selama ini kita lakukan di dalam kelas. Dan kemudian ketika kemauan itu sudah ada, maka kita akan berupaya untuk bergerak melakukan perubahan. Nah, setelah kita lakukan perubahan, maka ada masanya kita mampu mengimbaskan atau mampu mengajak lingkungan sekitar untuk juga bersama-sama melakukan perubahan dalam rangka nantinya mencapai siswa yang mampu memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai yang berkarakter sesuai dengan cita-cita pemerintah, yaitu berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi itulah motto kami, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dasar dari pendidikan calon guru penggerak itu adalah filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional yang juga merupakan pahlawan pendidikan kita yang berinisiatif untuk berjuang di bidang pendidikan dengan mendirikan perguruan taman siswa itu pada tanggal 3 Juli 1922. Mimpi dari Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana bisa membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Karena sebelumnya sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda itu hanya untuk kalangan tertentu saja. Dan kemudian tujuan didirikannya sekolah itu juga untuk mendidik orang-orang Indonesia menjadi tenaga kerja di perusahaan-perusahaan Belanda.
Jadi pada saat itu sangat terjadi diskriminasi di bidang pendidikan, sehingga tidak semua anak mendapatkan kesempatan. Melalui perguruan taman siswa, Ki Hajar bercita-cita agar semua anak Indonesia itu bisa mendapatkan kesempatan yang sama, itu mendapatkan pendidikan. Semboyan dari perguruan taman siswa itu adalah Ingarso Suntulodo, yang artinya ketika di depan, berdiri di depan, kita hendaklah memberi contoh. Kemudian Imadio Mangunkarso, ketika kita berada di tengah, hendaklah kita bisa membangun semangat. Dan kemudian ketika kita berada di belakang, hendaknya kita bisa memberi dorongan. Ini adalah semboyan dari perguruan taman siswa yang berlaku untuk semua guru atau pamong istilahnya, dan juga siswa-siswa yang ada di sana. Dan ini tetap dipakai oleh dunia pendidikan kita, dengan logo pendidikan kita itu tetap bergambar Tukului Handayani. Semangatnya adalah ketika kita sebagai guru, kita berada di depan, kita harus memberikan contoh teladan. Ketika kita berada di tengah-tengah siswa, kita harus bisa membangun semangat. Dan kemudian ketika kita berada di belakang, kita juga harus memberikan dorongan-dorongan demi kemajuan dari siswa-siswa kita tersebut. Ki Hajar Dewantara juga membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Menurut beliau, itu pengajaran adalah bagian dari pendidikan, di mana pengajaran itu merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sementara pendidikan itu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Jadi Ki Hajar menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan itu yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini Ki Hajar menekankan pada kata-kata kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi artinya kita juga harus menyadari bahwa semua anak itu berbeda, semua anak tidak sama, masing-masing punya kodratnya masing sendiri-sendiri. Ki Hajar juga mengatakan bahwa antara pendidikan dan kebudayaan itu merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa beliau mengatakan bahwa pendidikan dan kebudayaan itu satu kesatuan? Karena pendidikan itu sejatinya adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Jadi pendidikan itu adalah ladang ataupun lahan dalam membentuk karakter bangsa. Karakter bangsa ataupun kebudayaan yang kita mimpikan itu akan bisa terbentuk, landasan membentuknya tentu di dunia pendidikan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pekerjaan kita di dunia pendidikan itu bukan hanya tentang bagaimana anak bisa bersekolah, bagaimana mereka bisa mendapatkan nilai yang bagus, akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana agar mereka bisa terbentuk karakternya dalam rangka mencapai peradaban dan kebudayaan yang kita impikan. Jadi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa antara pendidikan dan kebudayaan itu tidak bisa dipisahkan, karena pendidikanlah yang nantinya akan membentuk kebudayaan ataupun karakter suatu bangsa. Nah, jadi inti dari hal itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Filsafat pendidikan itu adalah berubah. Pendidikan tidak boleh statis dan harus berubah untuk menjawab tuntutan perkembangan zaman. Nah, perubahan itulah yang harus kita hadapi sebagai guru sehari-hari. Kalau pendidikan itu statis, tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka tujuan pendidikan tadi yaitu menuntun kodrat anak agar bisa membentuk mereka menjadi insan yang siap untuk hidup bermasyarakat maupun di dunia kerja nantinya, itu tidak akan tercapai. Jadi makanya Ki Hajar sangat menekankan bahwa pendidikan itu tidak boleh statis,
harus berubah. Nah, itulah filosofi atau yang mendasari program pendidikan calon guru penggerak ini. Bagaimana dilahirkan agen-agen transformasi yang bisa menggerakkan terjadinya perubahan paradigma dalam pendidikan. Nah, menurut Ki Hajar bahwa dalam melakukan perubahan itu ada 3 kerangka perubahan. Yang pertama, kodrat keadaan. Jadi dalam melakukan perubahan kita harus melihat 2 unsur dari kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya apa? Ketika kita melakukan perubahan metode mengajar ataupun hal-hal yang lain yang berbeda dari kebiasaan sebelumnya, kita harus tetap memperhatikan kondisi alam, tempat tinggal siswa kita berada, bagaimana lingkungannya. Seperti kita berada mungkin di daerah pertanian, itu akan berbeda dengan anak-anak situasinya yang berada di daerah perkotaan. Jadi guru-guru dalam melakukan perubahan-perubahan, dalam melakukan pendidikan agar selalu memperhatikan kondisi alam. Nah, kemudian yang kedua, kodrat zaman. Jadi walaupun anak itu sama-sama berada di Kabupaten Tanah Datar, tapi anak yang kita didik di tahun 2021 itu akan sangat berbeda dengan anak yang kita didik pada tahun 2009 misalnya atau 2001. Jadi kita tidak bisa menyamakan, harus seperti ini karena zamannya sudah berubah. Walaupun alamnya tetap sama-sama Kabupaten Tanah Datar, tapi zaman yang mengiringi mereka itu sudah berubah. Nah, jadi kita harus sesuaikan apa yang akan kita lakukan dengan kondisi zaman di mana siswa itu berada. Kemudian kerangka yang kedua itu adalah prinsip kita dalam melakukan perubahan itu sendiri, yaitu dikenal dengan azas trikon. Yang pertama, azas trikon itu adalah kontinuitas. Kontinuitas maksudnya adalah ketika kita melakukan perubahan kepada anak kita dari hal-hal yang biasa mereka lakukan, itu kita tidak boleh melupakan akar budaya. Kita harus tetap berpegang kepada budaya yang melingkupi di mana anak kita berada. Jadi jangan pula kita ingin melakukan sebuah perubahan tapi kita lari dari budaya tadi, lari dari nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Kemudian prinsip yang kedua itu adalah konvergensi. Artinya apa? Perubahan yang kita lakukan seperti konsep tadi antara kebudayaan dan pendidikan itu tetap dalam rangka memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kita harus terus melakukan upaya untuk memanusiakan manusia. Bagaimana kita bisa memperkuat nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada siswa kita tadi. Jadi jangan sampai perubahan pendidikan yang kita lakukan malah nanti mendidik anak menjadi insan yang melupakan nilai-nilai kemanusiaannya. Itu yang tidak boleh terjadi, Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kita menggenjot mereka untuk memperoleh nilai segala macam, akhirnya mereka menjadi insan yang hanya berpikir belajar tanpa pernah berpikir bersosialisasi, dan akhirnya nilai-nilai kemanusiaannya menjadi memudar. Nah, kemudian itu adalah azas yang ketiga adalah konsentris. Azas konsentris maksudnya dalam melakukan perubahan, melakukan pendidikan kepada anak, kita harus tetap menghargai keberagaman. Seperti tadi, bahwa anak itu ada kodratnya masing-masing. Kita tidak boleh memukul rata semua anak sama dengan perlakuan yang sama. Ki Hajar mengibaratkan bahwa guru itu adalah petani yang punya beberapa macam bibit. Ketika kita menanam padi, maka perlakukanlah bagaimana cara menanam padi, metode menanam padi yang baik, dan nanti dia akan menjadi padi. Begitu juga ketika kita menanam jagung. Jangan pernah kita berharap ketika kita menanam jagung itu hasilnya adalah padi. Jadi bibitnya adalah bibit jagung, kita lakukan dengan metode menanam padi, harapan kita dia menjadi padi, itu tidak akan pernah terjadi. Jadi itulah analogi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kita harus menghargai keberagaman. Siswa kita di dalam kelas ada 36 orang, masing-masing punya potensi-potensi yang berbeda. Jangan kita paksakan mereka harus mampu menguasai suatu kompetensi, semua harus sempurna, harus sama. Sementara mereka
ataupun bakat seperti itu. Nah, itu yang sangat ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara. Tanamlah padi dengan metode menanam padi, maka hasilnya akan menjadi padi. Ketika dia hanyalah bibit jagung, jangan dipaksa-paksa untuk tumbuh menjadi padi. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, kerangka perubahan itu apa yang berubah yang kita harapkan? Yang kita harapkan untuk berubah adalah budi pekerti anak. Budi itu terdiri dari cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu pikiran, rasa itu perasaan, dan karsa itu adalah kemauan. Sementara pekerti adalah tenaga atau raga. Ki Hajar mengatakan bahwa dalam melakukan pendidikan di sekolah, kita harus melakukan secara seimbang dan holistik. Artinya menyeluruh. Jangan kita hanya fokus kepada ciptanya saja, tapi kita lupakan raganya. Makanya di sekolah ada pelajaran olahraga dalam rangka menyeimbangkan antara budi pekerti tadi. Jadi acuan kita adalah pengembangan budi pekerti siswa, perubahan pada pikiran, perubahan pada perasaan, dan perubahan pada kemauan, serta perubahan pada tenaga atau raganya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita melakukan pendidikan secara menyeluruh terhadap 4 komponen tadi, maka akan terbentuk insan yang sempurna, yang punya kebijaksanaan. Mereka sehat di raganya, sehat pikirannya, sehat perasaannya, dan sehat kemauannya. Tetapi ketika proses pendidikan yang kita lakukan tidak seimbang, maka akan dihasilkanlah insan yang mempunyai budi pekerti yang timpang. Jadi bisa saja mereka mungkin bagus di pikiran, tapi perasaannya kurang bagus. Bagus mereka di tenaga, tapi di pikirannya kurang bagus. Jadi sebaiknya dalam melakukan pendidikan itu kita lakukan secara holistik, secara menyeluruh, sehingga terbangunlah insan yang punya kebijaksanaan. Nah, terakhir Ki Hajar mengatakan bahwa sekali lagi menekankan semua yang kita lakukan adalah harus berorientasi penuh kepada anak. Bahasanya adalah keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat dan berorientasi kepada anak. Apa azas dari Taman Siswa Bapak Ibu? Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Jadi itulah kata-kata saya ketika mendengar istilah ini rasanya baru berarti kita memang harus seperti itu sebagai guru. Kita harus tidak pikirkan apapun. Kita dekati anak dengan hati yang suci. Kita tidak pernah menuntut ada balasan dari mereka, tapi kita berkonsep bahwa kita berhamba pada sang anak. Kata-kata berhamba pada sang anak itu sempat menimbulkan perdebatan. Kenapa kita harus berhamba kepada anak? Bukankah berhamba itu hanya kepada Allah? Tapi ketika diberi pemahaman bahwa itu adalah analogi dari Ki Hajar Dewantara. Artinya memang ketika berhamba, ketika kita kepada Tuhan, kita kan memang sepenuh hati melakukannya. Nah, begitu pula yang diharapkan kepada anak-anak kita sekalian. Sepenuh hati kita melayani mereka, sepenuh hati kita memberikan pelayanan pendidikan, sehingga itu adalah hal yang sangat esensial bagi kita sebagai guru, yaitu adalah kita pakai konsep kita berhamba kepada anak, kita lakukan pelayanan sepenuh hati kepada mereka. Nah, jadi konsep dari Ki Hajar Dewantara itulah Bapak Ibu yang diadop oleh konsep Merdeka Belajar yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah menginginkan bahwa anak itu belajar dengan merdeka, tanpa tekanan. Mereka belajar sesuai dengan bakat dan potensi yang ada pada dirinya. Nah, untuk menjadi pedoman bagi kita dalam rangka membentuk anak Indonesia, maka pemerintah menelurkan sebuah pedoman yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu adalah pedoman atau tuntunan bagi kita dalam membentuk karakter anak-anak Indonesia. Ada 6 elemen dari dimensi berbentuk profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri.
Jadi dalam rangka pembentukan profil pelajar Pancasila ini, kita harus membentuk secara utuh ke-6 dimensinya Bapak Ibu. Tidak bisa kita bentuk satu-satu. Oh sekarang kita membentuk mandiri saja, itu tidak bisa seperti itu. Jadi dalam membentuk anak kita harus langsung secara bersamaan membentuk ke-6 dimensi dari profil pelajar Pancasila ini. Kenapa seperti itu? Kalau kita hanya membentuk satu-satu, kita sudah bisa membentuk anak yang mandiri, tapi ternyata mereka tidak beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makanya dalam rangka itu harus semuanya, ke-6-6-nya kita di sekolah bertugas, bertanggung jawab untuk bisa membentuk karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sedikit mungkin kita gambarkan apa saja elemen dari profil pelajar Pancasila tadi, yaitu yang untuk yang dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu ada 5 elemennya. Ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Jadi kita berupaya membentuk anak untuk memiliki ke-5 akhlak ini dalam dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dalam dimensi kebinekaan global, maka elemen pembentuknya adalah bagaimana nanti anak itu mampu mengenal dan menghargai budayanya, mampu berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya. Artinya mereka punya toleransi, walaupun hidup di ranah Minang, ada tetangganya yang orang Jawa, mereka bisa mampu menerima budaya dari temannya yang tidak sama budayanya dengan mereka. Kemudian mereka juga mampu merefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Dan kemudian terakhir mereka juga akan punya keadilan sosial. Jadi mereka tidak akan ikut orang sekampung awak kawan orang yang sekampung. Nah itu mungkin yang akan dituju dari dimensi berkebinekaan global. Kemudian dimensi yang ketiga itu adalah dimensi gotong royong, di mana elemen pembentuk dari dimensi gotong royong itu adalah anak akan mampu berkolaborasi, bekerja sama. Kemudian juga anak akan peduli dan memiliki rasa berbagi. Kita tadi sudah melakukan salah satu dimensi pembentuk dari profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu, yaitu bagaimana anak bergotong royong dalam rangka membersihkan lingkungan sekolahnya. Kemudian itu akan sekaligus mendidik mereka punya rasa peduli. Dan kalau tadi mungkin ada yang mau makanan, mereka akan juga berbagi. Jadi mungkin kegiatan gotong royong tadi itu bisa mengcover ketiga elemen-elemen pembentuk dari dimensi gotong royong. Kemudian dimensi yang keempat adalah kreatif, di mana harapannya adalah pelajar Indonesia itu punya gagasan yang orisinil. Mereka bisa menghasilkan gagasan yang orisinil, bisa menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Benar-benar lahir dari pemikirannya, tidak mencontoh kepada yang lain, dan itu adalah gagasan yang murni dan orisinal dari pikirannya sendiri. Kemudian terakhir adalah bernalar kritis, artinya mereka akan bisa memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Ada informasi mereka langsung olah, tidak langsung terima begitu saja. Bisa menganalisa, bisa mengevaluasi, bisa melakukan penalaran, dan juga bisa mengevaluasi dan merefleksi pemikiran mereka sendiri. Jadi 6 dimensi pembentukan dari profil pelajar Pancasila ini diharapkan kalau kita lakukan anak, kita didik mereka untuk memenuhi ke-6 dimensi tadi. Mudah-mudahan cita-cita pendidikan nasional kita yaitu menghasilkan insan yang punya sikap dan karakter itu bisa tercapai. Nah, untuk mencapai yang tadi, tercapainya profil pelajar Pancasila di kalangan pelajar kita, disinilah peran guru penggerak diperlukan. Jadi itulah makanya pemerintah menggagas kegiatan pendidikan calon
calon guru penggerak. Sekarang Bapak Ibu calon guru penggerak itu sudah sampai di angkatan 6 proses rekrutmennya, di mana peran guru penggerak itu yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi menjadi pemimpin pembelajaran artinya Bapak Ibu, bagaimana guru penggerak itu nantinya bisa menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif bagi siswa, yang sangat mendukung mereka dalam belajar. Dan mungkin inilah dasarnya salah satunya Bapak Ibu, karena guru penggerak berperan sebagai pemimpin pembelajaran, makanya sekarang salah satu syarat dari rekrutmen calon kepala sekolah itu adalah punya sertifikat guru penggerak. Jadi sudah keluar Permendikbudristek yang baru bahwa salah satu yang menjadi syarat dari kepala sekolah adalah guru penggerak. Jadi itu mungkin dasarnya, karena guru penggerak itu dididik untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi dia akan bisa mewujudkan lingkungan sekolah, ekosistem sekolah yang mendukung terhadap terwujudnya pembelajaran yang berorientasi kepada anak, yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Sekali lagi konsepnya tetap pembelajaran yang berpusat kepada anak. Kemudian yang kedua, peran guru penggerak itu Bapak Ibu adalah menggerakkan komunitas praktisi. Menggerakkan komunitas praktisi artinya Bapak Ibu, kami dididik untuk bisa menggerakkan semacam komunitas-komunitas ataupun MGMP, KKG yang ada di lingkungan, sehingga melalui komunitas-komunitas ini kita bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi informasi tentang bagaimana cara proses pembelajaran di kelas, cara mengelola kelas yang baik. Nah, disitulah jadi guru penggerak sangat diharapkan untuk bisa menggerakkan berjalannya komunitas praktisi di lingkungannya. Kemudian yang ketiga itu adalah menjadi coach bagi guru lain atau menjadi pelatih ataupun pembimbing. Jadi guru penggerak itu diharapkan bisa menjadi mentor bagi rekan-rekan di sekolah maupun di lingkungannya maupun di komunitasnya, untuk bisa membimbing guru-guru yang lain berbekal pendidikan yang sudah kami dapatkan selama 9 bulan. Mungkin kita bisa sharing informasi dengan teman-teman, kita bisa berbagi apa masalah-masalah teman-teman di lokal masing-masing, dalam PBR masing-masing. Nah, itu mungkin akan bisa kita diskusikan, kita bagi pengalaman, sehingga semua kita nantinya bisa menjadi guru sebagai agen dari transportasi perubahan tadi. Kemudian yang keempat, guru penggerak juga berperan untuk mendorong kolaborasi antar guru. Jadi mendorong kolaborasi antar guru ini adalah kita akan diharapkan mampu menjadi orang yang menjembatani terjadinya kolaborasi antar guru di sekolah maupun kolaborasi antar sekolah dengan pihak luar, antar sekolah dengan stakeholder. Kalau kita di SMK, antar sekolah mungkin dengan IDUKA. Jadi kami juga dididik dan dilatih untuk bisa melakukan proses kolaborasi tadi, baik sesama kita di dalam lingkungan sekolah maupun dengan pihak-pihak luar. Dan terakhir, guru penggerak itu berperan dalam rangka mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi bagaimana murid itu bisa mandiri, bisa berdiri sendiri, bisa inovatif, kreatif, dan sebagainya, itulah peran guru penggerak. Kita harus bisa menyajikan pembelajaran yang membuat siswa menjadi pemimpin. Siswa mampu memimpin minimal dirinya sendiri. Alhamdulillah kalau mereka mampu memimpin kelas ataupun teman-temannya. Nah, dalam rangka menjalankan peran tadi, maka seorang guru penggerak itu harus punya 5 nilai. Jadi Bapak Ibu, 5 nilai dari guru penggerak tadi adalah yang pertama, mandiri. Mandiri di sini adalah seorang guru penggerak itu harus mampu memikirkan sendiri apa solusi dari permasalahan yang dihadapinya, mampu mencari sendiri. Seandainya mereka mengalami kesulitan, mampu beradaptasi. Kita sudah lakukan kemarin latihan di dalam kegiatan pendidikan. Silakan buat video segala macam. Akhirnya kita terpaksa. Jadi saya sendiri terus terang harus langsung belajar Canva ketika
saya buat slide presentasi dengan Canva, itu lahir saya mampu mengoperasikan Canva, belajar secara mandiri karena tuntutan dari tugas-tugas guru penggerak. Karena kita setiap hari harus membuat tugas, tidak hanya diketik, tapi dijadikan infografis, dijadikan semacam poster, dijadikan video, segala macam. Akhirnya kita mandiri, kita berusaha sendiri bagaimana caranya. Nah, itulah salah satu latihan yang kami dapatkan dalam rangka menumbuhkan nilai mandiri bagi kami sebagai guru penggerak tadi. Nah, kemudian guru penggerak juga harus reflektif. Reflektif maksudnya Bapak Ibu, kita harus mampu melakukan refleksi diri atas apa yang sudah kita lakukan. Kita senantiasa tidak boleh selalu merasa paling benar, bahwa apa yang sudah kita lakukan itu sudah benar, tanpa kita pernah mereview, mengevaluasi apa yang sudah saya lakukan. Apakah sudah ada target tercapai? Apakah ada kesalahan-kesalahan yang sudah saya lakukan? Baik kepada murid maupun simpelnya seperti kita mengajar, apakah semua tujuan pembelajaran sudah saya laksanakan? Apakah sudah tercapai? Jadi kita senantiasa harus selalu melakukan refleksi, harus melakukan evaluasi diri. Jangan hanya merasa kita yang paling benar, tidak ada yang pernah salah. Jadi karena kita pasti selalu melakukan kesalahan-kesalahan. Melalui nilai-nilai refleksi, kita semua berusaha Bapak Ibu selalu review, selalu evaluasi terhadap apapun yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian nilai yang ketiga yang harus kita miliki adalah berkolaborasi atau kolaboratif. Artinya kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus mampu bekerja sama dengan orang lain. Dalam melakukan pendidikan kepada anak, melakukan proses pembelajaran di kelas, membina karakter anak, kita harus selalu berkolaborasi dengan wali kelas, dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah maupun dengan staf pimpinan yang lainnya. Kita harus selalu berkolaborasi. Jadi nggak bisa kita selesaikan sendiri saja masalah dari pendidikan di dalam kelas. Nah, kemudian yang nilai keempat adalah inovatif. Jadi sebagai guru kita harus selalu berinovasi, harus selalu melakukan perubahan. Jadi di awal memang tadi disampaikan Ki Hajar Dewantara bahwa inti filosofi pendidikan adalah perubahan. Jadi kita sebagai guru juga harus selalu mampu melakukan perubahan, harus mampu berinovasi, punya ide-ide baru. Apa yang akan kita lakukan? Begini potensi anak kita di dalam kelas, apa yang harus kita lakukan? Tidak cocok mungkin model pembelajaran ini, kita ganti dengan model pembelajaran lain. Tidak cocok situasi dan suasananya, kita ganti mungkin dengan suasana yang lain. Dan terakhir, kembali kepada konsep guru penggerak, yaitu adalah berpihak kepada murid. Apapun yang kita lakukan, kita harus berorientasi kepada murid. Jadi nilai-nilai itulah Bapak Ibu yang harus kita pedomani, bukan hanya guru penggerak Bapak Ibu. Makanya melalui kesempatan ini kami sampaikan bahwa sebagai guru itulah nilai-nilai yang harus kita pedomani dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu, sedikit berbagi materi pendidikan yang sudah kami jalani dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu, bisa membuka paradigma kita, pemikiran kita tentang pendidikan dan bagaimana nantinya kita menuju kepada satu tujuan pendidikan tadi, yaitu melakukan perubahan karakter pada anak kita menuju karakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih, saya ucapkan banyak maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya tadi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya paparkan apa yang akan kami imbaskan terhadap apa yang dapat dari program guru penggerak, di sini sifatnya saya hanya akan berbagi materi, berbagi informasi dan berbagi pengalaman. Mudah-mudahan apa yang kami dapat selama mengikuti program guru penggerak menjadikan salah satu sumber inspirasi, sumber motivasi bagi Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran, terutama dalam melakukan perubahan paradigma pendidikan. Jujur, sebelum saya mengikuti program guru penggerak,
Tidak pernah terbayangkan oleh saya banyak hal yang telah saya lakukan sebagai suatu kesalahan dalam mengajar, suatu kesalahan dalam mendidik. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana selanjutnya. Mudah-mudahan material ini dapat memberikan kontribusi bagi Bapak dan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran. Baiklah Bapak dan Ibu, kita mulai dari modul 1.3 visi guru penggerak. Masing-masing guru penggerak kami diminta untuk membuat visi impian, seperti apa bayangannya ke depannya, seperti apa sekolah atau murid impian yang digambarkan oleh seorang guru penggerak. Nah, seorang guru penggerak adalah agen perubahan, transformasi perubahan terhadap pendidikan. Nah, di sini kami diharapkan untuk melakukan perubahan-perubahan atau prakarsa perubahan. Perubahan tersebut tidak hanya bagi guru penggerak, tetapi menyangkut kepada suatu sistem, menyangkut kepada suatu instansi sebagai organisasi tertinggi di satuan pendidikan. Nah, kita lihat di sini, ternyata untuk melakukan perubahan itu ada suatu pendekatan yang digunakan, yang kami dapat dari guru penggerak, yaitu pendekatan inquiry apresiatif. Nah, pendekatan inquiry apresiatif merupakan suatu pendekatan, salah satu pendekatan di bidang manajemen perubahan yang berbasis kepada kekuatan. Inilah yang membedakan pendekatan inquiry apresiatif dengan pendekatan-pendekatan lainnya dalam manajemen perubahan. Nah, kenapa dia berbasis kepada kekuatan? Karena untuk melakukan perubahan terhadap diri sendiri, siswa, atau perubahan terhadap suatu sekolah, kita harus berusaha menggali kekuatan positif yang ada pada individu-individu itu. Jadi kalau sekolah ini atau satuan pendidikan itu melakukan perubahan, harus menggali kekuatan individu yang positif apa yang dimiliki oleh sekolah. Seperti ini, misalnya kita punya siswa SMK yang berjumlah 800-an. Kemudian yang berjumlah 800-an itu kita harus bisa menggali kira-kira nih siswa kita kelebihannya di mana, kekuatannya di mana, daripada mengkaji bahwa kekurangannya